Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Fahmi Lutfia dengan NIM 2511102433155. Saya merupakan mahasiswi dari program S1 Psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi mengenai apa itu perpajakan di Indonesia. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan bahas apa sih perpajakan itu. Sebelum itu, kita akan melihat overview atau apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama itu adalah perkenalan sebagaimana yang sudah berlangsung tadi. Lalu yang kedua itu adalah pengertian pajak. Yang ketiga fungsi pajak. Yang keempat jenis pajak. Yang kelima siapa yang bayar pajak. Yang keenam cara bayar pajak. Yang ketujuh manfaat pajak. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah kesimpulan dan tips. Nah, akan banyak sekali yang kita bahas pada kesempatan kali ini ya, teman-teman. Oke, langsung saja. Pengertian perpajakan di Indonesia, teman-teman. Nah, di slide ini kita akan bahas pengertian dasar pajak. Menurut Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau UU HP nomor 7 2021, pajak adalah kontribusi wajib dari wajib pajak kepada negara yang dipaksa oleh undang-undang atau wajib tidak bisa ditentukan besarnya secara pasti dan yang paling penting tidak bersifat timbal balik atau artinya negara tidak langsung kasih uang kepada kita. Nah, terus ciri-ciri sederhananya yaitu yang pertama, wajib karena ada undang-undangnya, bukan sukarela. Lalu kedua adalah tidak ada imbalan pribadi seperti beli barang. Ketiga, dikelola negara untuk semua orang secara adil berdasarkan kemampuannya. Contoh sederhananya seperti apa? Contoh sederhananya adalah ketika kita ke supermarket, lalu kita membeli barang dengan total akhir adalah 100.000. Itu akan dikenakan pajak sebesar 11.000 atau biasa kita kenal sebagai PPN 11%. Nah, pajak itu langsung kita bayar. Dan uangnya buat apa? Uangnya akan kita bahas di next slide, teman-teman. Nah, langsung aja nih. Fungsi pajak itu apa sih, teman-teman? Yang pertama adalah anggaran atau budgeter. Nah, jadi fungsi anggaran atau budgeter adalah pajak menjadi sumber utama dana negara untuk APBN. Pasti teman-teman tahu apa itu APBN. Nah, pada tahun ini atau tahun 2026, targetnya negara ini adalah 3.600 triliun dipakai buat infrastruktur, gaji PNS, dan bansos. Lalu yang kedua adalah fungsi mengatur atau regularent. Pemerintah pakai pajak untuk mengendalikan ekonomi, seperti naiknya PPN lawan inflasi, menaikkan PPN untuk melawan inflasi, atau kasih tax holiday untuk tarik investor asing. Lalu yang ketiga, fungsi keadilan sosial, teman-teman. Fungsi keadilan sosial seperti orang atau masyarakat yang memiliki pendapatan lebih akan membayar lebih banyak dari masyarakat dengan pendapatan standar. Nah, hal ini juga lewat program ini juga kita bisa mendapatkan kartu pekerja atau BLT. Jadi pajak itu sebenarnya bukan beban, tapi alat untuk mengadilkan masyarakat. Oke, kita ke next slide ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di layar, di sini ada jenis-jenis pajak. Nah, jenis-jenis pajak di Indonesia itu ada apa sih? Ada apa aja sih, teman-teman? Ada empat jenis pajak utama di Indonesia. Nah, empat kelompok besar ini itu didasarkan oleh Undang-Undang Perpajakan, teman-teman.
Yang pertama adalah PPH atau pajak penghasilan. Jadi dari gaji kita sebagai pekerja atau sebagai karyawan mungkin tarif tarif progresif mulai 5% untuk penghasilan rendah sampai 35% untuk penghasilan tinggi. Lalu yang kedua adalah PPN atau pajak pertambahan nilai 11% pada hampir semua barang dan jasa yang kamu beli. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal, itu ada PPN, jadi pajak pertambahan nilai. Misalnya nih kita beli kecap manis, itu bakal pertambahan pajaknya ada di situ, teman-teman. Lalu yang ketiga adalah PBB atau properti seperti rumah, tanah. Nah, tarifnya itu rendah, teman-teman, dari 0,1 sampai 0,5%. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah bea cukai untuk barang impor, rokok, dan alkohol. Variabelnya tergantung jenis. Nah, oke, kita langsung next ke slide selanjutnya. Siapa sih yang wajib bayar pajak atau biasa disebut WP, wajib pajak? Teman-teman bisa lihat di layar ada dua kategori, yaitu wajib pajak itu biasanya individu dengan gaji di atas 4,8 juta per bulan. Nah, ada juga yaitu badan usaha seperti PT atau CV dan lain sebagainya. Nah, siapa sih yang bukan wajib pajak? Yang bukan wajib pajak itu adalah UMKM kecil dengan omset di bawah 500 juta per tahun. Jadi itu belum wajib, teman-teman, tapi bisa daftar untuk kredit pajak. Sistemnya self assessment, kita hitung dan bayar sendiri, nanti negara akan melakukan pengecekan. Nah, selanjutnya kita next ke bagaimana sih kita cara membayar pajak itu, teman-teman. Nah, di layar teman-teman bisa lihat sebenarnya mudah banget, teman-teman. Yang pertama adalah kita membayar atau yang pertama adalah daftar NPWPN dulu. Lalu yang kedua kita melakukan oh ya, teman-teman, NPWPN ini bisa kita daftar itu secara gratis melalui online maupun kantor pajak. Nah, kalau misalnya kalian mau online, itu bisa aja langsung ke djponline.pajak.go.id. Itu lalu kita kemudian lapor SPT tahunan via e-filing sebelum 31 Maret setiap tahunnya. Dan yang terakhir, kita bisa langsung bayar melalui virtual account di bank, ATM, atau app mobile. Mudah kan, teman-teman? Atau misalnya kalian ada kendala, bisa aja hubungin 1500200 atau langsung aja ke DJP online. Ada aplikasinya juga, teman-teman. Nah, next kita lanjut ke manfaat pajak. Nah, manfaat pajak itu sebenarnya apa sih, teman-teman? Kita bayar uang kas terus, tapi manfaatnya apa? Nah, manfaatnya itu ada banyak sebenarnya, teman-teman. Pajak kasih manfaat nyata buat kita semua. Uangnya buat bangun jalan tol, misalnya jalan tol di antara Samarinda dan Balikpapan, mungkin nextnya akan ada lagi jalan tol-tol baru untuk memudahkan kita sebagai masyarakat yang tinggal di sini untuk mengakses daerah-daerah tertentu. Lalu ada juga untuk biaya BPJS, teman-teman, BPJS kesehatan gratis, di mana itu kita juga akan iuran juga, teman-teman. Lanjut, itu adalah sekolah 12 tahun tanpa biaya, dan yang terakhir adalah plus bansos seperti BLT, dan tentunya juga ada untuk gaji para PNS, TNI, dan Polri. Jadi setiap 1.000 pajak yang kita bayar itu akan menghasilkan nilai tambah 4.000 untuk ekonomi. Bayar pajak sama dengan investasi masa depan untuk anak cucu kita. Worth it ya, ternyata bayar pajak itu. Nah,
Jadi kesimpulannya pada presentasi ini adalah perpajakan adalah pungutan wajib negara untuk dana pembangunan dengan fungsi anggaran, regulasi, dan keadilan. Di Indonesia jenis utamanya ada PPh, PPN, PBB, Bea Cukai. Bayar lebih mudah via digital, manfaatnya nyata seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan. Taat pajak berarti investasi bersama untuk Indonesia maju. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.